tidak kalah menariknya adalah ini hasil kolaborasi dari lebih 50 siswa-siswi SMA. Mulai dari kelas 10, 11, dan 12 jurusan IPA dan IPS. Tugas Sarpas itu sebenarnya mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan performers agar performance itu dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, Sarpas juga harus siapin sampai ke hal-hal teknis seperti mic. Jadi kami harus koordinasi sama tim Aufi. Rundown itu ada posisi masuk dan keluar panggung step performance, berapa mic yang dibutuhkan step performance dan keterangannya apa aja, seperti siapa yang pegang mic-nya, kapan mic harus nyala dan mati, dan lain-lain. Lalu ada barang tambahan apa aja yang diperlukan untuk performers, dan terakhir yang paling penting adalah posisi staff Sarpras itu harus standby di mana aja. Ada banyak perubahan dari beberapa performance, jadi harus selalu on di WhatsApp agar tahu apa aja yang berubah dan biar bisa revisi rundown-nya. Jadi ya memang awalnya stres ya jadi Aufi, karena saya sendiri belum pernah jadi Aufi dan kami baru boleh mencoba equipment-nya tuh H-1. Job desk Aufi sendiri sih mengurusi semua yang berhubungan dengan audio dan visual dari sebuah performance. Awalnya saya cuma kira ganti-ganti PowerPoint doang sama puter-puterin audio. Nah, kesulitannya menjadi Aufi itu memang sangat banyak sekali yang dikerjakan, mulai dari mic, layar, streaming sendiri, lighting, bahkan sampai ke kamera, itu semua Aufi yang kerjakan. Dan semua equipment itu mempunyai kesulitannya masing-masing. Seperti kita kayak membuat layar itu tidak hanya seperti mengganti PPT doang, tapi kita perlu mengganti antara input ke input, yaitu dari kamera ke kamera yang lain. Jadi dalam proses pengerjaannya, kami itu dibagi menjadi 2 tim. Tim satu itu fokus ke animasi. Jadi ada yang tugasnya bikin sketch, ada orang yang tugasnya coloring, dan juga ada orang yang tugasnya finishing. Setelah itu baru dilanjutkan ke editornya. Dan kalau buat tim 2, itu fokus ke ilustrasi dan aspek visual lainnya. Jadi misalnya logo, poster, cover yang buat transisi antar performance, dan juga credits yang ada di akhir. Prosesnya dimulai dari mencari referensi. Referensi ini akan membantu memberi gambaran bagi setiap anggota tim mengenai style animasi dan juga ilustrasi. Dan untuk animasi, tim bekerja berdasarkan storyboard yang sudah ada. Dalam setiap langkahnya, apabila anggota sudah menyelesaikan bagiannya, maka akan dilakukan quality control oleh PIC pelaksana. Apabila sudah di-approve, maka akan dilanjutkan ke anggota selanjutnya. Untuk ilustrasi, hal yang mirip dilakukan. Kesulitan terbesar yang saya rasa paling menghambat proses pengerjaan ini mungkin adalah konsep yang belum jelas sejak awal, karena selama persiapan acara ada banyak sekali perubahan dari segi konsep dan juga alur cerita yang ada dalam acara. Dan ini tuh cukup mempersulit karena tim animasi dan ilustrasi baru bisa mulai bekerja apabila konsep yang ada sudah jelas, karena animasi dan ilustrasi yang dibutuhkan pasti juga akan berubah sesuai dengan konsep dan juga kebutuhan acara. Seluruh proses pengerjaan animasi dan juga ilustrasi ini bersifat online, dan karena itu kesalahan komunikasi pun sempat beberapa kali terjadi.
Adanya kesalahan dan juga kekurangan membuat revisi akhirnya harus dilakukan lebih dari yang seharusnya. Ngomongin soal kesulitan yang gue hadapi, kalau menurut gue sendiri kesulitan terbesar yang gue hadapi itu adalah bagi waktu sih. Karena di masa-masa itu selain gue persiapin animasi, kami juga lagi masa-masa PAS dan di akhir tahun itu kami yang khususnya kelas 12 itu kan perlu banyak persiapan buat kuliah ya. Contohnya kayak gue mesti persiapin buat misalnya daftar universitas, gue juga mesti siapin dokumen, mesti nulis esai dan segala macamnya lah. Dan ditambah lagi, gue juga bantu jadi tim dokumentasi buat acara Isata itu. Mulai dari persiapannya sampai ke IH-nya, semua mesti gue dokumentasi. Dan itu juga cukup makan waktu karena beberapa kali gue mesti datang ke sekolah gitu kan. Dan itu dari siang sampai sore, jadi cukup makan waktu gue lah. Ngomongin soal animasinya, gue awalnya ngerasa kayak, ini kayaknya gampang, bisa cepat kelar. Karena kan gue ada pengalaman juga ya dari animasi tahun lalu. Tapi ternyata setelah gue mulai kerjain, progresnya tuh nggak sesuai yang gue kira lah, nggak semulus yang gue kira. Karena ternyata cukup panjang dan cukup makan waktu. Belum kalau misalnya nanti ada kesalahan sedikit aja, misalnya ada satu frame yang digeser gitu, itu mesti cepat-cepat di revisi karena kalau enggak nanti hasil animasinya itu bakal jelek, kurang bagus. Dan salah satu hambatan yang sering gue alami juga itu kalau misalnya ada gambar yang kurang cocok buat digabungin sama gambar yang berikutnya. Nah, tantangannya tuh waktu kita itu padat dan juga persiapannya juga tabrakan dengan yang namanya ujian akhir kita, PAS. Juga banyak revisi pada performance yang bolak-balik diganti, seperti contohnya Joy to the World. Joy to the World rencana awalnya itu solo piano yang diganti ke piano dengan trompet, diganti lagi ke piano dengan lead singer, terus diganti lagi ke piano dengan duet dengan vocal group. Tapi karena revisi lagi, kita pikir-pikir ulang, kita ganti lagi ke rencana awal, yaitu solo piano. Terus juga sempat ada ide seperti Feliz Navidad, kita nyanyi sama-sama setelah semua performance. Tapi karena idenya seperti membuat acara kurang baik dan waktu idenya diberikan itu juga padat, jadi kita tidak adakan. Acara dan waktu kita dimajukan 2 hari. Nah, itu kan tidak sesuai rencana dan juga baru dikasih tahu beberapa minggu sebelum acara. Jadi banyak hal yang kita belum siapkan itu membuat kita pikir kayak, waduh, ini tinggal dikit lagi nih, kita buru-buru. Nah, itu menjadi suatu juga dorongan untuk kita selesaikan secepatnya juga. Kami pakai 2 cara untuk creative performers. Jadi satunya itu lewat WA, kami cari 60-70%. Terus yang kedua itu lewat open call. Itu tujuannya buat ngajak anak kelas 10 yang baru masuk SMA gitu kan. Jadi untuk performance ballet tadinya tuh bukan lagu Dance of the Sugar Plum Fairy. Tadinya itu performance-nya tuh duet. Jadi antara Maria dan Yusuf, cewek sama cowok. Cuma karena cowoknya emang gak berpengalaman nari atau bahkan apalagi ballet gitu kan, jadi diganti deh lagu sama dance-nya. Jadi solo performance by para Antoni. Jadi untuk tim pantomim kami tuh sempat ganti performance gitu. Jadi karena di awal-awal kami tuh pengen perform versi tarian gitu yang kami pernah tampilin di SMP. Cuma karena kami lihat lagi gerakannya kayaknya
agak sesat dan gak sesuai sama firman Tuhan, kami akhirnya ganti. Cuma pas ganti lagu itu kan kami harus cari gerakan sendiri dan kami cukup kesulitan di situ. Jadi kami sempat kayak down gitu, sempat bingung, tapi akhirnya Pak Kelvin bantuin cari gerakan dan akhirnya jadi deh. Tantangan paling besar dalam bikin BTS ini kurangnya dokumentasi yang sesuai dengan konsep BTS-nya, karena waktu itu konsep BTS-nya di awal belum jelas. Aduh,